Selamat datang di podcast Komika Baru bersama gue Okta Wijaya dalam edisi spesial peserta workshop tipis-tipis respect. Gokil, gokil. Makasih Okta. Luar Langsung biasa. ditodong, langsung Mantap. ditodong. Oh, tadi itu cuma pemanasan ya? Betul. Pemanasannya sejam ya, Bu ya. Lumayan ya. Karena banyak pergibahan-pergibahan di mana tidak bisa diupload di YouTube, makanya kayak gini aja. Nah, jadi kan gua kenalin di sebelah gua namanya ini Erna. Kita berdua sama-sama komik baru gitu. Nah, jadi kita berdua kan sama-sama peserta dari workshop tipis-tipis respect-nya pecahkan.com ya. Dan Erna ini adalah orang yang baru gue kenal, baru banget gue kenal. Bahkan kita seringkali, baik gua, Erna maupun teman-teman lain, kita juga seringkali bertukar pikiran gitu. Nah, BTW nak, lu kenapa bisa lu kan kita diseleksi ya. Kalau itu lu ini nggak apa namanya tuh, jadi belibet kan gue kampret. Lu ini nggak sih kayak rasa nggak percaya gitu nggak sih? Kalau gue pribadi nggak percaya sih sebenarnya. Bisa masuk ke pecahkan. Iya. Kaget gue, orang waktu gue di DM apa ya, gue lupa lagi. DM nggak sih? Lu dapet infonya dari mana DM ya? Kalau gue dapet infonya dari ini, apa namanya? Gue tuh dapat infonya dari dari postingan. Postingan ya, gue kayaknya DM atau email, gue lupa. Kayaknya DM sih. Terus kayak dikasih tahu gue udah masuk ke masuk ke ininya, masuk ke pesertanya. Gue yang kayak gila, materi gue yang gak ada lucu-lucunya itu bisa masuk. Gue kaget juga sih. Soalnya kan gue aji mumpung dalam arti gue suka stand up dari dulu, cuman kayak penasaran mau coba lah, apalagi belajarnya sama Bang Panji kan. Gue mikir kayak coba aja, dapet ya udah coba aja dulu. Masuk, gue kaget sih. Sama sih, gue juga sih. Bahkan yang bikin gue kaget tuh adalah ketika kan sebenarnya lu tahu Alif kan, Alif COD. Tahu. Ya, kita nyebutnya Alif COD karena kan dia emang viral di TikTok ya, kadang-kadang juga main gitu. Kebetulan kan gue sama Alif itu kan main TikTok bareng. Terus gue liatin, oh Alif ada TikTok nih, gue follow. Terus tahu-taunya gue follow Instagram juga, ini orang juga dapet slot juga, lolos. Gue kaget, wah mantep nih. Gue juga nggak percaya, padahal asli deh. Bisa lo sama Alif berarti udah kenal dari sebelum itu? Udah, sebelum dipecahkan udah kenal sebetulnya. Cuman nggak sampai ngobrol kayak kita biasanya tiap malam itu, tiap nge-zoom bareng. Nggak kayak gitu. Cuma mengikuti ya? Ya, BTW nak, lu kan cewek ya nak. Gue tuh jarang lihat stand up komedian cewek yang mau belajar loh. Sebenarnya mungkin banyak, cuman nggak kelihatan ya. Mungkin salah satunya kan dipecahkan itu kan ada 4 orang ya. Siapa sih? Lo. Terus Kak Chelsea, Chelsea, Lola, sama satu lagi sih. Magdalena ya. Nah, kalau pribadi selain karena suka terus lu tiba-tiba pengen masuk stand up gitu aja apa gimana? Pertama karena suka stand up-nya, kayaknya komedinya beda aja kan. Kedua healing sih. Karena gue ngerasa yang ada di stand up tuh semuanya orang-orang yang punya masalah. Bener nggak? Mungkin. Iya kan. Jadi gue ngerasa kayaknya cara kita untuk berdamai dengan masalah itu ya jadiin masalah itu jadi karya lah istilahnya gitu. Ya udah, jadi gue ikut deh. Gokil sih. Terus itu karena aji mumpung juga sih, maksudnya gue beruntung banget bisa masuk sih. Karena kan yang ikut banyak ya. Pas gue ikut, gue jatuh cinta aja. Padahal gue baru kali ini belajar. Tapi kayak gue langsung, gila ini seru sih. Maksudnya kayak seru aja gitu. Yang lu rasain selama kemarin tuh gimana nak? Selama 4 sesi itu nak? Pertama, gue bukan manusia yang suka belajar. Tapi pas gue ikut workshop ini, gue bener-bener kayak diajarin mereka tuh enjoy banget gitu loh. Bahkan gue waktu sesi pertama setelah Bang Dani kan, gue mencoba mempelajari. 6 jam gue belajar dan gak bosan. 6 jam gue sampai gue bingung, lu ngapain sih subuh-subuh masih buka
buku, buka HP. Gue bilang nggak apa-apa, mah lagi belajar. Gue bilang itu belajarin stand up dan gue nggak bosen gitu. Terus yang gue rasain adalah gue dapet teman-teman baru yang semuanya asik banget. Menurut gue ya, gue hoki masuk di angkatan ini karena ketemunya Bang Ucok, elu, Bang Dika, Pak Kak Fuad, donatur kita, donatur tetap tercinta. Terus kayak seru Kaget gue. aja. Iya. Seru aja gitu. Terus bisa belajar sama yang memang ahlinya, profesionalnya, dan mereka benar-benar mau ngajarin gitu loh, bukan yang kayak formalitas dong, benar-benar mau ngasih tahu ilmu yang mereka punya, istilahnya kan gitu kan. Aku mikirnya, gila ini mungkin workshop dan belajar terniat gue kali ya. Sama sih, gue juga ngerasa kayak gitu sih. Nggak seasik ini gak sih? Kan lu bilang lu gak suka belajar, sama sebenarnya gue gak suka belajar sebetulnya. Iya sih, emang sih beda banget sih. Bahkan saking apanya ya, saking niatnya tuh kadang kalau kita, gue pribadi kan kadang gue suka ini kan, emang anehnya kan suka ngide sih. Kayak, nge-zoom yuk, gue bosen nih ngobrol-ngobrol gitu ya kan. Betul. Saya sudah tahu tuh setelah hari ini. Tapi emang keren sih, keren sih. Nah, terus nak, yang kan ada 4 sesi tuh. Yang jadi favorit lo sesi yang mana, nak? Favorit ya, favorit mungkin sesinya. Sebenarnya semuanya seru sih menurut gua. Cuman yang paling favorit mungkin Bang Awe kali ya. Kenapa tuh? Karena menurut gua bahkan sesi Bang Awe waktunya kurang. Dapat ilmunya banyak banget kan. Sama sih. Gue juga ngerasa kayak gitu sih. Dan benar-benar nggak ada kosongnya, benar-benar padat banget menurut gua ya. Jadi dan gue hoki banget. Gue dalam 4 sesi, 2 sesi gue dapet kesempatan untuk bawain materi gue yang sama Bang Dani sama Bang Awe. Terus pas sesi akhir gue juga dapet kesempatan buat open mic. Itu gue hoki banget sih. Gue ngerasa gue kayak hoki banget gitu. Nah pas bagian Bang Awe, gue benar-benar tahu, gue ternyata terlalu berusaha untuk jadi orang lain. Kemarin ngomongnya gitu kan, gue terlalu berusaha natural sampai jadinya nggak natural gitu. Jangan delivery kan 80% ya. 92%. Saya salah. 90%. Iya, makanya gue kayak mikirnya pas sesi Bang Awe paling seru karena itu juga bagian paling penting dalam stand up kan. Keren sih. Makanya tuh yang kalau gue pribadi ya, kalau gue sendiri sih emang salah satu kelas favorit gue justru emang kelasnya Bang Awe sama Bang Panji sih sebetulnya. Karena memang ya kan deliver itu kan cara kita ngomongin jokes kita kayak gimana, bagaimana. Dan gobloknya, anjir, itu sumpah dah. Kayaknya waktu pas kita open mic sendiri-sendiri tuh kayaknya nyaman-nyaman aja, tapi mungkin karena gue terlalu grogi kali ya. Iya. Rasanya kayak gitu gak sih? Gue juga ngalamin. Langsung bukan ngeblank sih, tapi langsung kayak gue berasa lagi ikut lomba tau. Padahal nggak ikut lomba, tapi kayak gue berasa, aduh gimana nih ya. Apalagi kan kalau sama Bang Panji, kita ngebawa nama 3 guru kita sebelumnya kan sebenarnya. Iya. Kita punya tanggung jawab ngasih tahu guru kita yang sebelumnya ngajarinnya bener nggak, dapat nggak ilmunya gitu. Gue ngerasanya gitu. Gue ngerasa, gue kaget gue naik. Gokil sih. Terus setelah workshop ini selesai, lo udah ngapain aja, nak? Maksudnya gimana nih? Setelah workshop ini selesai, gue udah ngapain? Iya, maksudnya setelah kan 4 sesi udah selesai nih. Nah, setelah 4 sesi apakah lu berhenti? Apakah lu masih nulis apa gimana gitu maksud gue? Enggak dong, masih nulis gue. Gue jatuh cinta, gila tak? Gue jatuh cinta banget karena menurut gue bisa ngebawain apa yang selama ini gue tahan kan. Tapi dengan menghibur orang lain juga gitu maksudnya. Dan gue nyesel dulu nggak belajar bahasa Indonesia. Gue nyesel banget. Dulu kalau belajar bahasa Indonesia gue tidur cuy. Dan gue ngerasa kayak dulu tuh gue pikir bahasa Indonesia apa pentingnya sih. Gue kan orang Indonesia, ngapain belajar bahasa Indonesia. Sekarang gue baru tahu apa pentingnya. Gue harus mempelajari lagi semuanya. Iya sih emang sih. Nah terus juga ini ada fakta terbaru yang gue baru dapat dari Erna barusan. Erna rela resign dari kerjaan cuman karena stand up. Respect.
Respect. Buset. Nah. Itu main nekat sih jatuhnya ya. Maksud gue gini, lu emang udah, maaf ya, lu emang udah ngejar passion di stand up apa gimana? Enggak, awalnya gue tuh kan kuliah perhotelan. Dulunya tuh gue pengen banget jadi tukang masak, istilahnya gitu lah. Terus, ini ya, gue mungkin hokinya adalah saat gue berpikir untuk mau belajar stand up, tiba-tiba pecahkan ngeluarin workshop. Kan, makanya gue beli bukunya langsung, terus gue langsung daftar. Gue beli buku pecahkan itu pas gue lihat pengumuman workshop itu. Terus pas gue belajar kayak gue ngerasa kayaknya gue lebih nyaman di sini deh dibanding di passion gue sebelumnya. Kayak itu gue salah passion deh. Kayaknya karena gue benar-benar belajar stand up tuh ternyata nggak cuma belajar ngelucu, lu belajar sebanyak hal kan. Semuanya lu pelajarin, lu belajar sudut pandang segala macam. Kayak kemarin kita ngomong sama Kak Fuad aja itu dapat banyak ilmu banget juga kan. Iya, kenapa Kak Fuad banyak sih, banyak yang kita nggak tahu jadi tahu gitu istilahnya. Jadi ya gue pikir udahlah resign aja. Gue sih alasannya bilangnya pandemi. Bagus. Aduh, orang di PHK, orang keluar dari kerjaan karena di PHK, lu keluar kerjaan karena salah passion. Itu lucu banget sih. BTW, bisa dari memang salah satu hal yang memang apa ya bisa dibilang, mungkin banyak di luar sana yang gak dapat kesempatan lah buat ikutan workshop gitu, karena kan terbatas banget kan. Nah mungkin dari lo nih nak, yang udah ikutan workshop, mungkin lo pengen ngomong apa gitu buat orang-orang yang pengen belajar stand up tapi masih ragu-ragu atau masih bingung gitu. Ada nggak yang pengen lo ngomongin gitu? Buat yang mau belajar tapi ragu, cemplung dulu aja. Gue aja kecemplung jatuh cinta. Maksudnya bagi kalian yang emang dari awal mau belajar gitu. Terus kalau gue kan orang, mesti gini, di circle gue tuh gak ada orang stand up kan. Keluarga gue pun bukan istilahnya bukan penikmat lah gitu. Jadi kalau gue ngobrol sama mereka bilangnya apaan sih, lo ngapain sih, lo lagi pidato atau apa gitu. Menurut mereka gue nggak lucu gitu. Ya lo mendingan ikut dulu, masuk dulu ke circle-nya, ketemu sama orang-orang yang emang support. Karena mungkin lo ragu karena lo belum ketemu orang yang bisa support lo, istilahnya gitu aja sih. Tapi dari keluarga lo support nggak? Kenapa gue bagian ini? Keluarga lo support tapi? Bokap cuma ngomong kayak, dia mungkin nggak mau support tapi nggak tega ya. Jadi kayak, ya yakin, kamu mau jadi apa? Oh gitu, emang itu ngapain? Kamu mesti kayak berusaha meyakinkan, yakin lo mau gitu, istilah gitu. Cuman dengan cara halus. Kalau nyokap gue support karena dia tahu gue punya satu karakter yang mendukungnya itu bawel. Ya kan? Daripada nggak terlampiaskan kan bawelnya kan. Daripada dia ngedenger gue ngoceh, mendingan cari passion yang bisa menghasilkan duit dengan ngebawel kan istilahnya. Jadi yang ngedukung cuma nyokap sama cici gue sih satu. Kakak-kakak. Gokil sih ini apa namanya, bisa dibilang ini merupakan sebuah podcast todongan. Betul, saya kaget. Sangat kaget. Sekali. Karena tadi sebelum ini tuh kita udah 1 jam lebih, ngomongin apa macam-macam gitu kan. Ya ada yang sensitif, ada yang ngomongin hal yang kemarin itu kan. Dan ya gue sih berharap dari podcast ini teman-teman yang dengerin, yang lu pada masih ragu, gue tahu lu ragu, gue tahu lu mungkin bingung gitu. Tapi ya nggak ada salahnya buat kita mempelajari lebih dulu sebelum kita bisa ikut workshop yang beneran. Mungkin sih itu aja yang bisa gue sampaikan di podcast episode kali ini dengan Erna di spesial podcast spesial peserta workshop tipis-tipis respect dari Pecahkan. Dan thank you banget Erna udah luangin waktunya. Dan mungkin next episode gue berencana pengen ngundang si Alif COD. Dan bisa tuh. Kita tunggu aja apakah dia emang bisa apa enggak, soalnya kan dia lagi sibuk di Bengkulu ya, jadi tenaga kesehatan gitu. Hingga kira ya udah, kita aja sih mungkin dari gue. Thank you Erna atas waktunya. Makasih todongannya ya. Mantap sekali. Mantap. Sampai jumpa di podcast Komika Baru episode selanjutnya dan sampai jumpa. Bye.